Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rodiansyah Jayasinga, salah satu dosen tetap program studi Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang dengan NUPTK 48417526531300082 serta latar belakang pendidikan saya adalah Magister Kimia. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, bidang pengajaran pada mata kuliah analisa makanan dan minuman. Pada hari ini saya akan menyampaikan deskripsi dan informasi mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah analisa makanan dan minuman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Teknik pengajaran dilakukan menggunakan metode demonstrasi penetapan kadar teknik titrimetri. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan CPL pada mata kuliah ini yaitu 1. Sikap bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif, serta memanfaatkan iptek di bidangnya dengan menunjukkan mutu dan kuantitas kinerja yang terukur sesuai standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. 2. Pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis, metode penelitian khusus, dan sifat etika akademik, menguasai teknik kajian, statistik, wawancara, survei, kemudian teknik penulisan dalam karya ilmiah. Berikutnya menguasai teknik komunikasi dan presentasi. Yang ketiga, keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang laboratorium medik sesuai dengan standar kompetensi, mampu bekerja sesuai dengan kode etik profesi dan bersikap kritis serta bertanggung jawab terhadap hasil kerja secara mandiri maupun tim. Berikutnya, mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang laboratorium medis. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah teori, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis bilangan peroksida dalam minyak goreng. Kajian mata kuliah yaitu analisis bilangan peroksida dalam sampel minyak goreng. Selanjutnya, pengalaman belajar yang akan diperoleh mahasiswa berupa kegiatan luring, kegiatan presentasi, dan kegiatan diskusi. Metode penyampaian materi atau bahan kajian dalam bentuk membaca modul, mencari artikel ilmiah di portal-portal jurnal nasional maupun internasional, lalu dari pencarian literatur tersebut dilakukan bedah artikel yang berupa pencarian latar belakang dari artikel tersebut, riset gap, novelty, kemudian metode, kemudian hasil, dan pembahasannya bagaimana. Kemudian penugasan untuk materi berikutnya berupa pencarian artikel ilmiah internasional maupun nasional, lalu membedah artikel tersebut, apa latar belakang penelitian berupa dalam bentuk artikel tersebut, apa riset gap-nya, apa metode yang mereka lakukan, novelty-nya, keterbaruannya, dan hasilnya, lalu bagaimana pembahasannya. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah praktikum. Mahasiswa mampu melakukan
analisis kadar bilangan peroksida dalam sampel minyak goreng, kemudian kajian materinya, kajian materi praktikumnya yaitu analisis bilangan peroksida dalam sampel minyak goreng, kemudian pengalaman belajar yang akan dialami oleh mahasiswa berupa kegiatan luring, praktikum, diskusi. Metode pembelajarannya yaitu berupa kegiatan praktikum yang melalui tahapan pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Penugasan setelah praktikum itu persiapan pra-analitik dan melakukan interpretasi hasil. Berikutnya membuat laporan praktikum. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya menyiapkan bahan ajar seperti slide presentasi yang sesuai dengan RPS. Kemudian dalam kegiatan praktikum, saya memberikan tuntunan praktikum melalui tahapan pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Sistem penilaian kemampuan mahasiswa dievaluasi dengan nilai tugas 10%, kuis 5%, observasi praktikum 35%, UTS 20%, dan UAS 30%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah analisa makanan dan minuman. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran dan praktikum yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nurdiansa dari Sina, mengaku mata kuliah analisa makanan minuman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah tentang penentuan bilangan peroksida dalam minyak goreng. Mereview pengetahuan tentang minyak goreng bahwa struktur kimia dari minyak goreng itu adalah trigliserid, di mana 3 molekul asam lemak bereaksi dengan gliserol yang diperantarai dengan enzim dari tanaman. Jadi ada asam lemak dan gliserol. Nah, minggu lalu tentunya saya sudah memberikan tugas untuk bedah jurnal atau review artikel. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang berkotakan Valentina, Melissa Dinata, Nomor Putri, dan Fasya akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Fluorescence at UV-VRS Spectroscopy to Determine the Quality Change of Rapeseed Oil Fortified with the New Antioxidant After Search Under Various Conditions. Terbelakang dari masalah ini yaitu minyak rapeseed rentan oksidasi selama penyimpanan. Ini menurunkan kualitas dan nutrisi. Penggunaan antioksidan baru seperti oksigenated dan teknologi spektroskopi non-destruktif diharapkan meningkatkan stabilitas pemantauan kualitas minyak secara cepat dan akurat. Baiklah, terima kasih atas review artikel yang sudah disampaikan. Berikutnya untuk artikel nasional dipersilakan untuk disampaikan hasil reviewnya. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, jadi Arisa, Naila, dan Kaila. Kami di sini akan mereview sebuah artikel yang berjudul Analisa Bilangan Peroksida terhadap kualitas minyak goreng sebelum dan sesudah dipakai berulang. Riset penelitian ini menunjukkan kurangnya studi kuantitatif mengenai hubungan bilangan peroksida dengan kerusakan minyak akibat penggunaan berulang dan dampaknya pada kesehatan. Diperlukan standar lebih ketat dan metode uji efisien untuk memantau degradasi minyak secara real time, serta studi lanjutan yang menggabungkan aspek kimia dan kesehatan dan mengevaluasi akhir pemulihan minyak agar meningkatkan usia simpan secara aman dan ekonomis. Baik, terima kasih.
dari 2 artikel tadi, tentunya selama kalian melaksanakan atau membedah artikel tersebut, apakah ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan? Saya persilakan. Oke, silakan sebutkan namanya terlebih dulu. Baik, perkenalkan nama saya Melisa Dinata. Berdasarkan review artikel yang telah dijelaskan tadi, pertanyaan saya adalah, pada penetapan kadar bilangan perosida, mengapa penentuan volume belangko dilakukan? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi saya ulang sebentar sedikit apa yang disampaikan. Jadi mengapa pada penetapan bilangan perosida metode titrimetri yaitu iodometri harus dilakukan, harus ada perlakuan pemeriksaan belangko. Nah, tentunya selama pekerjaan penetapan kadar ada penggunaan reagensia kimia seperti KiO3, natrium tiosulfat, asam sulfat. Itu nanti yang digunakan agar reaksi penetapan kadar yaitu reaksi reduksi oksidasi berlangsung. Nah, pentingnya belangko diperiksa itu nanti bahan-bahan kimia larutan organik selain sampel itu diukur sumbangan volumenya berapa, nanti dikurangi dengan nanti itu yang akan mengurangi volume ketika penetapan kadar sehingga fair hasilnya bahwa hasil yang diperoleh itu benar-benar berasal dari sampel karena sudah dikurangi dari nilai yang terukur ketika pekerjaan belangko. Bisa diterima? Baik, gitu ya. Nanti lebih jelasnya kita akan bicarakan di praktikum teorinya ini. Ya. Ada lagi nak? Ya silakan. Sebutkan namanya dulu. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasya Putra. Izin bertanya, apa alasan digunakannya campuran kloroform asam asetat glasial pada prosedur kerja? Baik, terima kasih pertanyaannya. Benar-benar dibaca ya artikelnya. Dan itu memang penting bahwa jadi kembali ke pertanyaannya, mengapa diperlukan campuran asam asetat glasial dengan kloroform? Nah, kita sekarang mengukur minyak. Perosida yang ada di dalam minyak. Nah, tentunya supaya bercampur asam lemak tersebut harus diikat dengan pelarut organik. Oleh karena itu digunakan asam kloroform. Adapun asam asetat itu digunakan untuk memperkuat suasana asam karena reaksi rekor ketika penetapan kadar ataupun standarisasi itu mesti dalam suasana asam. Nah, ini reaksi standarisasi KiO3 ditambah Ki dalam suasana asam. Ini adalah reaksi standarisasi yaitu KiO3 tambah Ki ditambah asam sulfat menjadi produk I2, K2SO4 dan H2O. Nah, memang digunakan asam sulfat tetapi harus ada yang memperkuat yaitu dari asam asetat. Itu ya. Jadi kembali untuk asam ini gunanya untuk menjaga suasana dalam reaktor itu asam agar reaksi reaktor baik pada standarisasi maupun penetapan kadar suasananya asam, gitu ya.
Terima kasih sudah disampaikan artikelnya, kemudian juga Anda sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Itu menunjukkan bahwa anak aktif selain bekerja, Anda juga tentunya timbul pertanyaan dan kita sudah berinteraksi. Nah, materi saya adalah penetapan bilangan ferosida dalam minyak goreng. Ini adalah struktur suatu senyawa organik supaya untuk review materi sebelumnya. Lalu yang ingin saya tanyakan dari slide ini, apa yang bisa Anda ceritakan? Minyak adalah triglycerida yang berada di dalam kelas pertama, kelas 1 bisa. Ya, terima kasih. Berarti Anda masih ingat ya. Ini adalah struktur minyak. Kalau bahasa kimia, senyawa trigliserid ya, yang tersusun dari atau yang terbentuk dari reaksi antara 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol yang terjadi di dalam tumbuhan yang diperantarai oleh enzim tumbuhan ya. Oke, kita bicara ferosida. Ferosida itu senyawa toksik, racun, dan tidak boleh ada di dalam minyak goreng. Tetapi masih bisa terbentuk apabila minyak goreng itu berinteraksi dengan udara. Nah, ini minyak goreng. Kalau minyak goreng ini dibuka kemudian tidak ditutup kembali, maka akan ada interaksi dengan udara. Panas ya, itu bisa meskipun belum digunakan tetapi disimpan temperaturnya tinggi, itu juga bisa menyebabkan terbentuknya peroxide. Kalau tadi poin-poinnya apa sih yang terjadi pada minyak sehingga bisa terbentuk peroxide sebelum digunakan? Nah, prosesnya ada 3, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Nah, sekarang pembentukan peroksida setelah minyak goreng itu digunakan untuk menggoreng, artinya lebih panas. Artinya struktur yang di awal tadi itu trigliserid tadi itu lebih cepat putus. Nah, ini yaitu tentunya goreng itu temperatur 180 derajat lebih besar ya, lebih tinggi. Nah, reaksi yang terjadi adalah ini CH2 CH alkena ini bereaksi dengan udara. Nah, terbentuklah peroxide CH dalam huruf warna. Ini kalau dituliskan begini. Oleh karena itu, definisi bilangan peroksida adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui jumlah senyawa peroksida yang terbentuk selama proses oksidasi lemak atau minyak. Nah, bilangan ini dinyatakan dalam nilai ekuivalen oksigen per kilogram. Ya. Kenapa oksigen? Ya, kita tadi sudah lihat kontribusi oksigen dalam terjadinya reaksi oksidasi sehingga membentuk peroxide. Dan dinyatakan bahwa nilai ekuivalen O2 per kilogram. Semakin tinggi bilangan peroksida, semakin besar derajat kerusakan minyak goreng akibat oksidasi menurut Bilbek tahun 2021. Nah, ini adalah beberapa dampak kesehatan dari konsumsi minyak goreng berkadar peroksida tinggi. Penyakit stres oksidatif, gangguan fungsi hati, penyakit jantung koroner, kanker, penyakit neurodegeneratif, diabetes tipe 3, dan inflamasi kronis. Itu kalau terlalu sering mengkonsumsi minyak jelantah misalnya ya. Kemudian beberapa metode analisis bilangan peroksida, tadi dua metode telah kalian temukan, yaitu metode trimetri yang artikel nasional, kemudian yang UV-VIS menggunakan spektrofotometer, itu Anda dapatkan dari artikel internasional. Namun selain itu ada lagi metode FOX, metode elektrokimia, HPLC, enzimatik, dan GC. Jadi masih banyak. Nah, nanti di praktikum kita akan menggunakan metode iodometri, trimetri untuk penetapan bilangan peroksida. Ya. Prinsip metode iodometri ini metode yang merupakan salah satu jenis analisis rekod yang melibatkan reaksi antara peroksida dan peroksida dalam minyak dengan kalium hidrida KI.
Ini ya, ini adalah peroksida, kemudian ditambah direaksikan dengan kalium iodida dalam suasana asam akan terbentuk NaOH plus H2SO4 plus H2O plus I2. Baiklah, berikutnya kita akan membahas proses penetapan kadar metode titrimetri untuk penetapan bilangan peroksida. Yang pertama tentunya kita lakukan proses standarisasi dalam standar primer, standar sekunder, yaitu natrium disulfat dengan menggunakan metode standar dengan kalium iodida. Namun sebelum lebih jauh membahas proses tersebut, ada baiknya saya ingin pemahaman kalian mengenai konsep redox. Masih ingat dengan konsep redox? Oke, kalau masih tolong yang berkenan untuk menyampaikan apa itu konsep redox. Silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Inaya. Ya. Inaya ya. Baik, sudah. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kita bacakan apa yang menjadi pemahaman dari kalian yang dalam hal ini diwakil kamu. Di mana oksidasi adalah kehilangan elektron. Artinya, maksudnya ketika dalam reaksinya spesies tersebut melepaskan elektron. Ya, nah apa yang sudah dituliskan di sini. Penamu menuliskan kehilangan elektron, artinya bukan sebenarnya dia melepaskan. Nah, itu oksidasi proses melepaskan elektron. Ya, dicontohkan Fe2+ menjadi Fe3+ dengan meletakkan satu elektron, kan melepaskan dia. Nah, itu prosesnya disebut oksidasi. Lalu reduksi adalah menerima elektron, contohnya Cu2+ menerima 2 elektron menjadi Cu, padat ini menjadi Cu. Kemudian oksidasi terjadi dengan kehilangan oksidasi karena kehilangan elektron. Contohnya Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah berarti ditambah elektron ini melepaskan elektron. Ya, baiklah. Sekarang kita akan membahas penetapan kadar bilangan peroksida dalam minyak goreng ketika dinikmati. Teorinya Anda pasti melakukan standarisasi terlebih dahulu, yaitu standarisasi terhadap larutan standar sekunder, yaitu larutan standar sekundernya natrium disulfat Na2SO3 menggunakan larutan standar primer, yaitu kalium iodida. Kalium 3. Reaksinya kalium 3 ditambah 5 Ki tambah 3 natrium sulfat terbentuk I2. Jadi di dalam layer hanya waktu masih di dalam layer ya. Ini Ki O3, ini standarisasi ya. Standarisasi kalium 3 ditambah Ki ditambah H2SO4 toh. Ya, ini masih di LNR, maka dia akan terbentuk apa di sana I2 ditambah H2SO4 ditambah H2O. Nah, I2 ini baru dititrasi. Ini Na2S2O3, ini I2, jadi I2 ditambah Na2S2O3, jadi I- plus S4O6, 2 min. Nah, di sini warnanya coklat tua. Nah, ketika
Anda teteskan tiosulfat, maka I2 warna yang tadinya berwarna coklat tua ditetesi dengan tiosulfat, I2 nya akan berubah menjadi imin dan S4O6. Pembentukan imin dengan S4O6 ini produknya ini akan terlihat berwarna kuning muda. Itulah tanda I2 telah menjadi imin. Nah, saat larutan di dalam RNA ketika proses titrasi ini berlangsung, ini begitu kuning muda, titrasi dihentikan sementara, kerannya ditutup. Lalu Anda tambahkan amilum sebagai indikator, maka dia akan berwarna biru. Kenapa? Karena I2 akan diselimuti oleh amilum. I2 akan diselimuti oleh amilum membentuk warna biru. Jadi warna biru itu terbentuk akibat ikatan antara I2 dengan amilum. Oke? Nah, lalu kalau sudah terbentuk warna biru, titrasi dilanjutkan, maka warna biru yang merupakan ikatan antara amilum dengan I2 begitu ditetesi titrasi dilanjutkan, maka I2 yang diselimuti oleh amilum tadi itu tetap kuat, tetap ditarik oleh tiosulfat untuk membentuk imin dan S2O4. Akibatnya warna biru akan berangsur-angsur hilang, berubah menjadi warna jernih. Kenapa? Karena I2 nya sudah diubah secara keseluruhan menjadi imin, iodida. Oke? Dan tinggal amilum. Nah, akibatnya tidak ada lagi ikatan antara amilum dengan I2. Oke? Nah, begitu ada perubahan warna dari biru menjadi transparan, saat itulah titik akhir titrasi dihentikan. Proses penetapan kadar selesai. Begitu juga dengan proses standarisasi ketika warna biru telah menjadi tidak berwarna atau bening, saat itulah titik akhir titrasi selesai. Titrasi dihentikan. Nah, inilah rangkaian reaksi yang terjadi ketika Anda melakukan percobaan atau penetapan kadar. Jadi tidak hanya tambah ini, tambah itu, tidak. Yang saya inginkan adalah Anda mengerti apa yang terjadi di dalam reaktor. Baik, tadi sudah kita bahas mengenai rumus, mengenai reaksi reaktor yang terjadi ketika standarisasi, ya. Lalu apa tujuan kita melakukan standarisasi? Yaitu mengetahui berapa konsentrasi larutan sekunder yang sekarang kita bisa menemukan rumus normalitas Na2H2O3 adalah massa dari kali iodida yang ditimbang dikali 6 dibagi molekul relatif dari kali iodida dikali volume tiosulfat yang digunakan, yang tadi warna biru berubah menjadi titik akhir menjadi warna jernih. Berikutnya prosedur pengukuran belangko. Jadi setelah standarisasi dilakukan belangko, yang tadi pertanyaan tadi yaitu belangko kenapa dilakukan untuk mengukur berapa sumbangan volume dari senyawa-senyawa reagen yang kita gunakan. Berikutnya adalah prosedur penetapan kadar, sama persis dengan tidak sama persis ya maksudnya. Reagen yang digunakan sama, hanya berbeda ketika sampel. Kalau belangko senyawa organik atau reagen kimia yang digunakan untuk penetapan kadar, tapi kalau pada saat penetapan kadar itu adalah sampel yang digunakan, selebihnya penambahan reagennya sama. Juga pada penetapan kadar reaksi terjadi adalah untuk membebaskan iodium. Ketika iodium sudah bebas, maka kegiatan berikutnya adalah proses titrasi, yaitu I2 bereaksi dengan tiosulfat dari boret membentuk NaI dan Na2S4O6.
Nah, di sini ketika bilangan peroksida dihitung, P2 itu adalah volume dari sampel P2 ya. Kemudian P1 itu adalah volume dari pekerjaan pelaku. Nah, kemudian dikali normalitas. Normalitas itu adalah normalitas ketika sterilisasi. Itu adalah normalitas yang update dari tiosulfat yang dikerjakan hari ini. Itu dicatatkan dalam perhitungan bilangan peroksida sebagai M-nya. Dikali 1000 dibagi W itu W massa dari minyak sebagai sampel. Itu adalah akan ketemu mili ekuivalen O2 bilangan peroksida O2 juga ekuivalen per kilogram. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang penetapan bilangan peroksida. Terima kasih atas kontribusi kalian dalam penyampaian bedah artikel baik nasional maupun internasional. Berikutnya yang akan menjadi tugas dan jurnal lagi, tolong di closing ya, penetapan bilangan penyambunan dan bilangan massa baik dari artikel nasional maupun artikel internasional seperti yang nanti kalian sampaikan. Demikian penyampaian dari saya tentang penetapan kadar bilangan peroksida ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah para mahasiswa sekalian, tiba saatnya masuk ke tahap post analitik, yaitu menginterpretasikan apa hasil pemeriksaan kegiatan yang sudah dilakukan tadi. Kepada mahasiswa perwakilan silakan untuk maju menuliskan hasil dan sekaligus menginterpretasikan dari hasil yang diperoleh tadi. Silakan. Jadi ini adalah standarisasi yang telah kita lakukan tadi. Untuk standarisasi yang pertama itu didapatkan hasil 0,01193 normalitas. Dan untuk standarisasi yang kedua itu didapatkan hasil 0,01193 normalitas. Sehingga dari kedua standarisasi tadi didapatkan hasil 0,01193 normalitas, di mana hasil ini berasal dari penjumlahan normalitas 1 ditambah normalitas kedua dibagi 2. Selanjutnya ada penetapan volume belangko, didapatkan volumenya itu sebanyak 15 mili. Selanjutnya penetapan kadar peroksida dalam minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Diperoleh melalui rumus V2 dikurang V1 dikali N dikali 1000 dibagi massa sampel. Kemudian hasil akhirnya diperoleh 35,426 mili ekuivalen O2 per kilogram, di mana hasil tersebut mutu minyak goreng itu semakin tidak baik, karena semakin banyak digunakan maka kandungan peroksidanya akan semakin banyak menurut SNI, di mana batas ambang maksimalnya itu 10 mili ekuivalen O2 per kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita di ruangan laboratorium kimia. Tujuannya kita akan menetapkan kadar bilangan peroksida dalam minyak goreng sebelum digunakan dan sesudah digunakan menggunakan metode iodometri. Ya. Dalam penetapan kadar itu ada beberapa tahapan yang mesti dilalui. Apa saja? Pra-analitik. Oke, jadi pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Ya. Baiklah, kita akan mulai dengan pra-analitik dulu, yaitu pembuatan siap, persiapan alat-alat ya. Nah, untuk supaya lancar, saya akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Selanjutnya nanti diikuti oleh mahasiswa ya. Kamu yang 100 hari jadi. Dapat ya masa yang kita ini kita matikan.
perhatikan. Setelah kita timbang, kita lakukan ya sedikit. Volumenya tidak berlebihan ya. Dan kita siapkan, masukkan ke dalam. Kalau tadi sudah melakukan referensia ya, sekarang masuk ke tahapan analitik ya. Nah, jadi sebelumnya kita isi dahulu, ini semua kan sudah dibilas, kemudian kita isi uretnya dengan melakukan standar sekunder natrium. Nah, ingat warna kuning muda, sudah ada tua lagi ya. Oke, nah ini selesai titik air titrasi. Artinya amilum sudah tidak mengikat I2 lagi. I2-nya sudah menjadi ini iodida. Oke. Nah, kita ingat di awal reaksi KiO3 ditambah Ki menghasilkan produk I2. Oke. Nah, I2 bereaksi dengan tiosulfat. Artinya inilah yang terjadi ketika Anda melakukan filtrasi, reaksi kimia yang terjadi ya. Jadi seperti itu. Ini volumenya dicatat, kita mulai dari 24 menjadi sekarang 44. Jadi berapa volumenya? Baiklah para mahasiswa sekalian, tiba saatnya masuk ke tahap post analitik, yaitu menginterpretasikan apa hasil pemeriksaan kegiatan yang sudah dilakukan tadi. Kepada mahasiswa perwakilan silakan untuk maju menuliskan hasil dan sekaligus menginterpretasikan dari hasil yang diperoleh tadi. Silakan. Jadi ini adalah standarisasi yang telah kita lakukan tadi. Untuk standarisasi yang pertama itu didapatkan hasil 0,01193 normalitas. Dan untuk standarisasi yang kedua itu didapatkan hasil 0,01193 normalitas. Sehingga dari kedua standarisasi tadi didapatkan hasil 0,01193 normalitas, di mana hasil ini berasal dari penjumlahan normalitas 1 ditambah normalitas kedua dibagi 2. Selanjutnya ada penetapan volume belangko, didapatkan volumenya itu sebanyak 15 mili. Selanjutnya penetapan kadar peroksida dalam minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Diperoleh melalui rumus V2 dikurang V1 dikali N dikali 1000 dibagi massa sampel. Kemudian hasil akhirnya diperoleh 35,426 mili ekivalen O2 per kilogram, di mana hasil tersebut mutu minyak goreng itu semakin tidak baik karena semakin banyak digunakan maka kandungan peroksidanya akan semakin banyak menurut SNI, di mana batas ambang maksimalnya itu 10 mili ekivalen O2 per kilogram. Baiklah, demikian video pembelajaran yang telah saya buat untuk kepentingan tugas sertifikasi dosen tahun 2025. Selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada pihak Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang atas kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan tugas ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.